Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komowida Priska Damayanti dengan NIM 2311031249 dari kelas 3G. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yaitu mengenai besaran, satuan, dan pengukuran. Besaran sendiri yaitu besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur, dihitung, memiliki nilai. Besaran dapat dinyatakan dengan angka dan memiliki satuan. Besaran dapat dibagi menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang ditentukan lebih dahulu berdasarkan kesepakatan para ahli, di mana besaran pokok ini suatu besaran yang ditentukan terlebih dahulu dan nilainya dapat diturunkan pada besaran lain. Contoh-contoh dari besaran pokok yaitu seperti panjang, yang satuannya yaitu meter dengan lambang satuan yaitu M. Yang kedua yaitu massa dengan satuan kilogram dengan lambang yaitu kg atau kilogram. Yang ketiga yaitu waktu dengan satuan sekon dengan lambang yaitu S. Yang keempat yaitu suhu dengan satuan Kelvin dengan lambang K. Yang kelima yaitu kuat arus, di mana satuannya yaitu ampere yang dilambangkan dengan huruf A. Besaran intensitas cahaya dengan satuan yaitu candela. Dan yang terakhir yaitu ketujuh yaitu jumlah zat atau satuannya bisa disebut dengan mol dan lambangnya juga yaitu mol. Selanjutnya yaitu besaran turunan. Besaran turunan yaitu besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Jika suatu besaran turunan merupakan perselisihan suatu besaran pokok, begitu juga berlaku dalam satuan besaran turunan yang merupakan pembagian dari besaran pokok tersebut, di mana besaran turunan memiliki atau mempunyai ciri-ciri khusus, yaitu diperoleh dari pengukuran langsung dan tidak langsung, mempunyai satuan lebih dari satu dan diturunkan dari besaran pokok. Dan juga besaran turunan ini memiliki jenis-jenis yaitu seperti kecepatan dengan satuan meter atau sekon. Yang kedua yaitu massa jenis dengan kilogram. Yang ketiga yaitu luas dengan meter kubik. Keempat yaitu volume dengan satuan meter. Yang kelima yaitu gaya dengan newton. Yang keenam energi dengan newton atau meter sama dengan joule. Yang terakhir yaitu tegangan dengan satuan volt. Selanjutnya yaitu pengertian dari satuan. Satuan adalah suatu satuan pembanding dalam pengukuran atau membandingkan besaran dengan yang lain yang dipakai sebagai patokan. Satuan merupakan salah satu komponen besar yang menjadi standar dari satuan besaran. Dengan adanya besaran ini, berbagai macam satuan untuk besaran yang sama akan menimbulkan kesulitan. Para ahli sepakat untuk menggunakan satuan sistem yaitu dengan menggunakan satuan standar sistem internasional yang disebut dengan SI, yaitu satuan sistem internasional atau disebut dengan satuan internasional. Satuan internasional ini adalah satuan yang diakui penggunanya secara internasional serta memiliki standar yang sudah baku. Satuan ini dibuat untuk menghindari kesalahan atau kesalahpahaman yang timbul dalam bidang ilmiah karena adanya perbedaan satuan yang dipergunakan. Contoh dari satuan yaitu seperti meter, sekon, kilogram, sentimeter, ampere, volt, dan sebagainya. Macam-macam dari satuan sendiri dibagi menjadi dua, yaitu satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan baku adalah satuan yang memiliki nilai tetap untuk semua pengukuran. Misalnya yaitu kita mengukur sebuah tongkat di Indonesia dengan panjang 2 meter, begitu juga dengan di negara lain, maka panjang tongkat tersebut akan tetap 2 meter. Dalam penulisan satuan baku harus mengikuti sistem internasional atau bisa disebut SI. Satuan ini terdiri dari meter,
kilogram, dan sekon. Sementara itu kalau CGS itu singkatan dari sentimeter, gram, dan sekon. Selanjutnya yaitu satuan tidak baku. Adalah satuan yang memiliki nilai berubah-ubah. Karena dalam pengukuran satuan baku ini bisa menggunakan yaitu jengkal tangan ataupun langkah kaki ataupun depa. Maka dari hasil pengukuran menggunakan satuan tidak baku ini akan berbeda-beda, akan menurut siapa yang mengukur dari benda tersebut. Nah, materi selanjutnya yaitu pengukuran. Pengukuran adalah proses menentukan nilai kuantitatif suatu besaran dengan membandingkannya terhadap satuan standar dengan menggunakan alat ukur. Dalam melakukan suatu pengukuran ini, pasti kita akan menentukan suatu hasil yang pasti atau yang nyata. Maka dalam pengukuran kini kita harus menggunakan yaitu besaran pokok. Karena besaran pokok ini suatu pengukuran besaran panjang yang biasanya dilakukan dengan menggunakan mistar, jangka sorong, ataupun mikrometer skrup. Alat ukur tersebut memiliki nilai ketelitian yang berbeda-beda. Ketelitian yang dimaksud yaitu nilai terkecil tetapi masih dapat diukur. Yang pertama yaitu alat ukur yang menggunakan mistar. Mistar merupakan alat ukur panjang yang paling sederhana dan sudah lumrah dikenal oleh banyak orang. Ada dua jenis mistar, yaitu mistar stick meter dan mistar metrik. Stick meter memiliki panjang 1 meter dan memiliki skala desimeter, sentimeter, dan milimeter. Sedangkan mistar metrik memiliki panjang 30 cm. Dalam hal ini, mistar memiliki skala pengukuran terkecil yaitu 1 mm sesuai dengan jarak garis terkecil antara dua garis yang saling berdekatan. Ketelitian dari mistar ini yaitu 0,5 mm atau setengah dari skala terkecil. Nah, ketika kita mengukur menggunakan mistar, maka kita harus mencari atau mengukur panjang dari suatu objek dengan menggunakan sebuah mistar. Dalam pengukuran ini, kita harus meletakkan ujung mistar yang menunjukkan nilai 0 ke ujung objek yang akan diukur. Kemudian baca panjang skala yang terdekat dengan ujung objek yang diukur tersebut. Kemudian angka tersebut menunjukkan panjang objek yang akan kita ukur untuk pengukuran dengan menggunakan mistar atau penggaris. Kita harus membaca skala pada alat secara benar, yaitu posisi mata tepat di atas tanda yang akan dibaca. Posisi yang salah akan menyebabkan kesalahan pada bacaan atau pada pembacaan pada skala mistar tersebut. Yang kedua yaitu menggunakan jangka sorong. Jangka sorong adalah alat untuk mengukur panjang diameter luar maupun dalam suatu benda. Selain itu bisa digunakan untuk mengukur kedalaman lubang atau bangun ruang misalnya yaitu tabung. Dan jangka sorong lebih dipakai untuk mengukur benda yang ukurannya kecil dan nggak bisa diukur menggunakan penggaris atau mistar. Jadi, bisa dibilang tingkat ketelitian alat ukur jangka sorong lebih tinggi dari penggaris. Yang ketiga yaitu mikrometer skrup. Mikrometer skrup adalah alat pengukuran yang terdiri dari skrup terkalibrasi dan memiliki tingkat kepresisian 0,01 mm. Bagian dari mikrometer skrup ini yaitu seperti yang pertama poros tetap, poros geser, pengunci, sleeve, rangka atau framing. Di mana pengukuran menggunakan mikrometer skrup ini prinsip kerjanya yaitu menggunakan suatu skrup untuk memperbesar jarak yang terlalu kecil untuk diukur secara langsung menjadi putaran suatu skrup lain yang lebih besar dan dapat
dilihat skalanya. Cara kerja dari micrometerscope ini yaitu yang pertama, objek yang ingin diukur diletakkan menempel dengan bagian poros tetap. Yang kedua, setelah itu bagian timbel diputar hingga objek terjepit oleh poros tetap dan poros geser. Yang ketiga yaitu bagiannya dapat diputar untuk menghasilkan perhitungan yang lebih presisi dengan menggerakkan poros geser secara perlahan. Setelah itu, yakinkan bahwa objek benar-benar terjepit di antara kedua poros. Hasil pengukuran dapat dibaca di skala utama dan di skala non. Baik, sekian pemaparan materi saya mengenai materi besaran satuan dan pengukuran. Jika ada kesalahan kata maupun kesalahan dalam video, saya mohon maaf dan saya akhiri dengan mengaturkan para mesanti. Om Santi 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 Om.